Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruben Tuhmena. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pengolahan data penelitian dengan menggunakan program SPSS. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang sedang menulis tugas akhir, baik tesis maupun skripsi. Saya akan menggunakan data yang ada. Jika teman-teman sudah punya data penelitian, teman-teman bisa menggunakan datanya sendiri. Dengan data penelitian seperti ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu apakah kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan secara simultan mempengaruhi minat beli ulang. Apakah kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang pelanggan atau konsumen. Pada kesempatan pertama, teman-teman, kita akan mencoba analisis menggunakan statistik deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan analisis statistik inferensial dengan menggunakan regresi berganda. Saya menggunakan data 93 orang responden atau 93 sampel. Baik teman-teman, pada bagian pertama ini kita akan melakukan analisis deskriptif untuk data skala kategorial atau nominal, yaitu jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Untuk itu, teman-teman klik menu Analyze, arahkan kursor ke Descriptive Statistics, kemudian klik frekuensi. Teman-teman blok pada jenis kelamin, usia, dan pendidikan, kemudian klik panah untuk memindahkan variabel ke kotak variables. Selanjutnya klik OK. Nah, hasil perhitungan terlihat seperti ini, teman-teman. Hasil ini dapat teman-teman copy dan dipindahkan ke Word. Caranya di blok, kemudian klik kanan, copy, lalu paste pada program Word atau paste pada program Word. Selanjutnya teman-teman, kita lakukan analisis deskriptif untuk data skala ordinal, yaitu kualitas produk, harga, kualitas pelayanan, dan minat beli ulang. Teman-teman klik menu Analyze, arahkan kursor ke Descriptive Statistik, kemudian klik frekuensi. Nah, teman-teman kembalikan dulu variabel jenis kelamin, usia, dan pendidikan ke tempat sebelumnya, lalu blok item dari setiap variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Pindahkan dengan menggunakan panah, lalu teman-teman klik OK. Nah, terlihat hasil seperti ini, teman-teman. Nah, pada skala ini hanya terbaca angka-angka. Jadi pada kolom valid ini hanya terbaca angka-angka. Angka-angka ini tentu memiliki keterbatasan untuk memberi informasi, teman-teman. Oleh sebab itu, teman-teman dapat merubah datanya dengan memberi value pada masing-masing item dari variabel-variabel penelitian. Caranya, teman-teman klik variabel view, kemudian klik pada kolom values, lalu teman-teman mengisi nilai dan memberi label pada setiap item.
dari variabel penelitian. Teman-teman harus menggunakan kuesioner sebagai rujukan. Jadi nilai label ini merujuk pada skala data di kuesioner penelitian, teman-teman. Pada contoh data kali ini, saya menggunakan data dengan skala Likert 5 poin, di mana poin 1 sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 netral, poin 4 setuju, dan poin 5 sangat setuju. Setelah memberi nilai, kemudian menulis label, teman-teman tinggal klik add untuk memasukkan data ke kotak yang tersedia. Kemudian teman-teman klik OK. Ingat, rujukan skalanya atau urutan skalanya berdasarkan kuesioner, teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa mengcopy hasilnya, tidak perlu menulis satu persatu, cukup dengan mengcopy yang ada kemudian di paste untuk variabel atau item-item variabel lainnya. Ini untuk mempercepat hasil kerja teman-teman. Nah, setelah ini kita akan lakukan analisis ulang untuk melihat hasilnya. Nah, teman-teman klik analyze, arahkan kursor ke deskriptif, kemudian klik frekuensi, kita menghitung kembali. Karena itemnya sudah ada di box variables, teman-teman tinggal klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Terlihat teman-teman, ini jauh lebih baik karena kita bisa mengerti dengan lebih mudah dibandingkan dengan jika kita menggunakan angka-angka tadi. Jadi keterangan dengan skala yang tadi telah teman-teman tuliskan itu jauh lebih membantu bagi orang lain yang mau membaca hasil penelitian teman-teman nanti. Hasil ini dapat teman-teman blok, kemudian copy lalu di paste pada Word. Selanjutnya teman-teman kita akan menghitung nilai rata-rata. Teman-teman kembali dulu ke tampilan data view. Untuk rata-rata teman-teman klik analyze, klik deskriptif, arahkan kursor ke deskriptif statistik, klik deskriptif. Kemudian teman-teman blok itemnya saja, X11 sampai X15, X21 sampai X24, X31 sampai X35, dan Y1 sampai Y5. Tidak perlu variabelnya teman-teman, itemnya saja untuk menilai rata-rata. Klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Terlihat koefisien minnya atau rata-ratanya seperti itu. Teman-teman bisa copy kemudian di paste di Word atau paste di Word. Nah, selanjutnya kita akan lakukan analisis inferensial, statistik inferensial, regresi berganda, teman-teman. Teman-teman klik analyze, arahkan kursor ke regression, kemudian klik linear. Oke. Terlihat pada linear regression, box linear regression, ada kotak dependen maupun kotak independen. Teman-teman masukkan variabel bebas pada kotak independen maksud saya. Jadi kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan masuk dalam kotak atau box independen. Kemudian minat beli ulang, karena minat beli ulang adalah variabel dependen atau variabel terikat, maka ditempatkan pada kotak dependen. Lalu klik statistik, teman-teman.
Kemudian centang pada R-square descriptive, part and partial correlation, maupun collinearity diagnostic, serta Durbin Watson, lalu klik continue. Kemudian teman-teman klik plots, blok di set pred ini prediktor, lalu pindahkan ke kotak X. Kemudian blok di set residual, rest, masukkan di kotak Y. Lalu teman-teman centang pada histogram dan normal probability plot. Tujuannya untuk analisis distribusi data nanti. Apakah data penelitiannya berdistribusi normal? Klik continue, lalu klik OK. Tampilan hasil penelitiannya seperti ini, teman-teman. Pertama kita akan lakukan uji asumsi klasik, teman-teman. Uji asumsi klasik itu menggunakan variance inflation factor. Artinya bahwa variabel bebas itu tidak boleh saling pengaruh satu dengan yang lain dalam mengukur pengaruhnya terhadap variabel terikat. Syaratnya adalah koefisien variance inflation factor ini harus lebih kecil dari 5. Jika demikian, maka tidak terjadi atau tidak terdapat multikoliniaritas. Yang berikut kita lihat uji asumsi klasik untuk uji normalitas. Jadi yang pertama tadi uji multikoliniaritas, teman-teman. Jadi tidak terlihat atau tidak terdapat multikol tadi. Dari tabel atau dari kurva ini juga kelihatan bahwa data berdistribusi normal karena histogramnya berbentuk lonceng. Selain itu juga titik-titik dari normal plot of regression standard residual ini berada pada garis diagonal, ya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas, jika titik-titik ini berada di atas dan di bawah sumbu 0, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya teman-teman kita perhatikan koefisien korelasi pada model summary. Terlihat bahwa nilai R adalah sebesar 0,680, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup erat antara kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan dengan minat beli ulang. Selanjutnya nilai koefisien R-square atau koefisien yang menjelaskan kesesuaian model sebesar 0,462, artinya bahwa 46,20% perubahan pada minat beli ulang disebabkan oleh kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan. Berikut ini teman-teman kita perhatikan nilai F hitung baik pada model summary maupun ANOVA. Nampak bahwa nilai F hitung sebesar 25,461 dengan nilai signifikansinya 0,00. Derajat bebas dalam contoh ini adalah DF1 sama dengan 3, DF2 sama dengan 89. Alfa yang digunakan adalah alfa 0,05 atau tingkat signifikansi 5%. Kita akan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dengan memperhatikan tabel distribusi F, teman-teman. Apakah variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat? Kita bandingkan nilai F hitung dengan F tabelnya. Nilai F tabel pada alfa 0,05
dengan derajat bebas atau DF13 dan DF2 89 adalah 2,71 teman-teman. DF13, DF2 89 diperoleh nilai F tabel sebesar 2,71. Jika kita bandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, terlihat bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang. Terjawab sudah teman-teman pertanyaan penelitian yang pertama. Berikutnya teman-teman kita akan analisis tabel koefisien di mana terlihat unstandardized koefisien yang biasa disebut dengan koefisien B dan standardized koefisien yang biasa disebut dengan koefisien beta. Juga ditemukan atau terlihat standar error, nilai T hitung, dan nilai signifikansi. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial, maka kita harus membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Pada tabel koefisien terlihat bahwa nilai signifikansi variabel bebas kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan lebih kecil dari 0,05. Hal ini bisa mengindikasikan atau bisa memberi tanda kepada kita bahwa variabel bebas kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang. Namun, untuk membuktikan pengaruh tersebut, kita harus melakukan uji T dengan membandingkan nilai T hitung dan nilai T tabel. Derajat bebas yang digunakan adalah 89 dan alfa 0,05. Nilai T tabel pada derajat bebas 89 dan alfa 0,05 adalah 1,987. Jika kita bandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel, terlihat bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, sehingga dapat ditarik kesimpulan atau dapat dibuatkan keputusan bahwa kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang. Dengan demikian teman-teman terjawab sudah pertanyaan penelitian tentang apakah kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang. Demikian video tutorial kali ini teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, silakan berbagi dengan teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.